Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Doa kita selama ini khasnya selesai subuh sebagaimana yang dianjurkan oleh baginda, Rabbana zidna ilman nafi'a, ya Allah, tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat. Ternyata makbul, karena pada pagi ini kita akan belajar satu ilmu dari sumber asalnya, yaitu Al-Quran, subjek tafsir di bawah tajuk Pandangan Al-Quran terhadap Nabi Isa alaihi salam. Itulah dia pandangan Islam. Bila kita berhadapan dengan orang-orang Kristian yang mendakwa bahwa Isa itu anak Tuhan, insya-Allah pada pagi ini kita akan mendapat jawaban yang tepat dari Islam, siapa sebenarnya Nabi Isa itu. Jadi seperti biasa, setiap pagi kuliah duha kita akan isi setengah jam pertama dengan tafsir di bawah tajuk Pandangan Al-Quran terhadap Nabi Isa alaihi salam. Dan yang kedua, kita akan menjawab beberapa soalan, insya-Allah. Okey. Untuk mengetahui topik ini, lihat kitab tafsir Al-Furqan juz yang ke-6, muka surat 55. Agak panjang, 55 hingga 64. Sembilan muka surat yang akan membahas ayat 171 hingga 173 dari surat An-Nisa. Ayat 171 hingga 173 An-Nisa. Muka surat 55, tafsir Al-Furqan, juz yang ke-6. Hadirin dan hadirat, sebagai mukaddimah, kalau pelajaran yang lalu, yakni Isnin yang lalu, kita telah membahas teguran Allah terhadap Yahudi. Tetapi pelajaran hari ini, yaitu teguran Allah terhadap Nasrani Kristian. Kita umat Islam jangan punya sifat macam Yahudi, yaitu degil, ada ilmu tapi tidak mengamalkan. Kita orang Islam juga jangan mengikuti jejak orang-orang
Nasrani Kristian. Sebab mereka disebut oleh Allah golongan yang sesat karena banyak beramal tapi tanpa ilmu. Itu sebabnya kita mohon pada penghujung surat Al-Fatihah, setelah kita minta agar ditunjuki ke jalan yang lurus, kita minta Allah lindungi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan golongan yang dimurkai dan bukan pula golongan yang sesat. Ketika Nabi ditanya, siapa golongan yang dimurkai? Nabi langsung jawab, Yahudi. Mengapa Yahudi dimurkai? Karena banyak ilmu tapi tidak diamalkan. Dengan kata lain, mereka golongan yang degil. Tahu tapi tidak berbuat. Dan siapa golongan yang sesat, ya Rasulullah? Jawab baginda, golongan yang sesat adalah Nasrani. Mengapa Nasrani dikatakan sesat? Karena banyak berbuat baik tapi tidak ada ilmu. Oleh sebab itu, ulama menyimpulkan, kalau ingin berada di atas jalan yang lurus, pertama mesti tambah ilmu senantiasa, terutama ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi, dan amalkan. Itu golongan Siratal Mustaqim, yang slogan mereka selalu Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuhi. Dan juga ketika Nabi ditanya, siapa golongan yang sesat? Nabi jawab, golongan Nasrani. Karena apa? Nasrani banyak berbuat baik tapi tanpa ilmu. Dikatakan oleh ulama mereka, Nasrani, para pendeta, Tuhan itu satu tapi tiga. Tiga tapi satu. Mereka ikut saja. Itu sebabnya bila ada umat Islam, ikut saja cakap Tuan Guru. Walaupun tidak ada dalil Quran dan Sunnah, mereka sebenarnya sama dengan sikap dan sifat orang Nasrani Kristian. Itu dia tafsiran surat Al-Fatihah. Nah, sekarang kita fokus kepada tafsiran ayat. Untuk menyingkatkan masa, sebab Ustaz yakin bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa sudah punya kitab ini dan telah baca pun tadi malam atau pagi tadi. Ustaz berbaik sangka ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian sudah baca, sehingga lebih mudah untuk Ustaz menjelaskannya. Ayat tersebut diawali dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam beragama. Bila disebut ahli kitab, yang paling popular hari ini adalah Yahudi dan Nasrani. Yahudi ada kitab Taurat, Nasrani ada kitab Injil. Allah larang mereka jangan melampaui batas dalam beragama. Mereka memuji Nabi Isa alaihi salam melebihi dari batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Nabi Isa bukan saja dikatakan ada kelebihan nubuwah, kenabian, kerasulan. Nabi Isa juga mereka beri sifat uluhiyah, yaitu yang berhak disembah. Itu sebabnya turun ayat
Surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka orang-orang Nasrani telah menjadikan orang-orang alim mereka Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Allah katakan halal dalam Injil. Ulama Nasrani katakan haram. Allah katakan haram dalam Injil. Ulama mereka katakan halal. Itu yang dimaksudkan. Mereka telah menjadikan ulama mereka sebagai Tuhan yang mereka sembah. Mereka tidak ikut apa yang Allah katakan. Tapi mereka lebih ikut apa yang ulama mereka katakan. Nah, di sinilah umat Islam terkadang-kadang memiliki sifat Nasrani Kristian. Allah katakan dalam Quran, begini, tuan guru ulama cakap begitu. Mereka ikut begitu. Ikut cakap ulama, bukan ikut cakap Allah. Sama hukumnya mereka telah menyembah ulama. Na'udzubillahi min dzalik. Itu sebabnya Ustaz pastikan setiap yang Ustaz coba sampaikan kepada jemaah, Ustaz ikuti dengan ayat Quran atau paling kurang hadis Nabi. Bila ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian serta para pemirsa ikut apa yang Ustaz sampaikan, bukan bermakna ikut Ustaz. Ikut ayat Quran yang Ustaz baca, ikut hadis Nabi yang Ustaz sampaikan. Itu sebabnya bila bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa dapati dari seorang penceramah yang menyampaikan begitu saja fadilat ini, fadilat itu, fadilat ini, fadilat itu, tanpa membawa sumbernya sama ada Quran atau hadis Nabi. Secara tidak langsung, indirectly, secara tidak langsung, tanpa disadari, mereka sebenarnya telah menyembah ustaz tersebut. Ini dia ayat At-Taubah ayat 31. Lihat cantiknya bila kita belajar Al-Quran. Itu sebabnya dakwaan orang-orang Nasrani Kristian tentang pahaman Trinity, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Rohul Kudus, mengangkat derajat Isa melampaui batasan yang telah diberi oleh Allah. Baginda tak lebih daripada Nabi dan Rasul saja. Itu dianggap telah melampaui batas. Itu sebabnya umat Islam, kita memang disuruh agar sanjung Nabi, puji Nabi. Tapi kata Nabi, jangan keterlaluan. Ini hadisnya. Melihat muka surat 58. La tutruni kama ataratin Nasara benu Maryam. Fa innama ana abdun faqulu Abdullah wa Rasulah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jangan kamu sanjung aku berlebih-lebihan sebagaimana sanjungan Nasrani Kristian terhadap Isa. Aku adalah seorang hamba. Innama ana abdun. Panggil saja aku Abdullah, hamba Allah, wa Rasul. Panggil saja aku Rasulullah. Tolong jangan lebih daripada itu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Terdapat tak di dalam umat Islam orang yang menyanjung Nabi berlebih-lebihan, khasnya
sempena Maulidir Rasul, bulan Rabiul Awal, tak lama lagi. Muharram, Safar, Rabiul Awal dah mula. Ketika berselawat, langsung berdiri, itu sudah melampaui batas. Menyanjung Nabi berlebih-lebihan, Nabi larang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar sahabat memuji baginda. Baginda langsung larang. Kata sahabat, "Ya Muhammad, ya sayyidana wa ibna sayyidina wa khairana wa ibna khairina." Wahai Muhammad, engkau adalah penghulu kami. Engkau adalah anak dari penghulu kami. Engkau adalah orang yang paling baik. Engkau adalah anak dari orang yang paling baik. Mendengar sanjungan itu, padahal itu saja. Engkau adalah penghulu kami. Itu pun Nabi tak suka. Hadis riwayat Imam Ahmad, apa kata Nabi? Ayuhan nas, sekalian manusia, alaikum biqaulikum wala yastahwiyannakumus syaitan. Wahai sekalian manusia, berhati-hatilah kamu dengan ucapan kamu itu. Jangan kamu biarkan syaitan memesongkan kamu. Nabi gunakan istilah itu. Aku adalah Muhammad bin Abdullah. Aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Demi Allah, aku tidak suka kamu mengangkat kedudukanmu. Aku tidak suka kamu angkat aku melebihi daripada kedudukan yang telah Allah berikan padaku. Yang Allah berikan pada Nabi Muhammad Abdullah, hamba Allah. Nabiullah, Nabi Allah. Rasulullah, pesuruh Allah, utusan Allah. Bukan ustaz yang cakap. Nabi sendiri yang tegur. Allahu Akbar. Di sini pentingnya kita tambah ilmu. Kemudian apa kata Allah? Setelah melarang ahli kitab itu berlebih-lebihan dalam urusan agama. Sambungannya, wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Jangan kamu katakan terhadap Allah kecuali yang benar. Kata Syekh As-Sa'di, larangan ini mengandung 3 perkara. Dari 3 perkara, 2 yang disuruh, 2 dilarang, 1 yang disuruh. Jangan kamu berkata tentang Allah kecuali yang benar. Pertama sekali, kamu jangan bohong, jangan dusta. Yang kedua, kamu berkata tentang Allah mesti dengan ilmu. Jangan bercakap tentang Allah tanpa ilmu. Dan yang ketiga, suruhan dalam ayat ini agar kita senantiasa taat pada Allah. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuhi. Bila itu suruhan buat, bila itu larangan jauhi. Itu dia. Itu namanya tafsir. Ustaz selalu sebut, terhadap ayat Quran atau hadis Nabi ada 2 terjemahan. Terjemahan harfiah dan terjemahan maknawiyah. Terjemahan harfiah
literal translation, direct translation. Yang kedua, terjemah ma'nawiyah. Untuk Quran namanya tafsir. Untuk hadis namanya syarah. Seperti ada pertanyaan dari jemaah pagi ini. Apa maksudnya doa yang Ustaz kirim dalam grup semalam? Doa supaya jangan dianiaya oleh seseorang. Allahumma inna ja'alnaka fi nuhurihim. Ya Allah, kami jadikan engkau pada tenggorok mereka. Itu terjemah harfiah. Apa dia terjemah maknawiyah? Yakni syarah doa itu. Penjelasan lanjut. Nanti kita akan jawab. InsyaAllah pada soal jawab selesai tajuk ini. Jadi ayat Quran mengatakan, jangan kamu katakan tentang Allah kecuali yang benar. Itu terjemah harfiah, direct translation. Tapi maknanya, kata Syekh As-Sa'di, ada 3. 2 larangan. Jangan bercakap tentang Allah secara dusta. Yang kedua, jangan cakap tentang Allah kecuali dengan ilmu. Termasuk bercakap tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan Allah. Allah kata begini, kita takwil begini. Allah kata begini, kita takwil makna begini. Allah kata Allah bersemayam, kita katakan tidak. Allah memerintah. Nabi katakan Allah turun ke langit dunia sepertiga akhir malam. Kita katakan Allah tak turun. Yang turun itu rahmatnya. Itu termasuk ke dalam bercakap tentang Allah tanpa ilmu. Sepatutnya apa yang Allah katakan tentang dirinya, katakan saja. Asalkan jangan samakan Allah dengan makhluk. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam syurga banyak buah-buahan yang sedap-sedap. Di dunia juga ada buah-buahan. Antara lain Allah sebut dalam syurga ada rumman, delima. Fawakih, buah-buahan. Burtukal, limau. Ainab, anggur. Yang pasti tidak sama anggur, delima, tamar di dunia dengan tamar yang ada di dalam syurga. Tak sama. Padahal sama-sama makhluk. Yang di sini Allah cipta, yang di dalam syurga juga Allah yang bikin. Itu pun kita tidak boleh samakan antara delima korma anggur di alam dunia dengan korma anggur delima di alam akhirat. Macam mana tidak samakan Allah dengan makhluk? Mudah saja cara memahami nama dan sifat Allah. Allah kata dia ada tangan. Memang dia ada tangan. Yang pasti tangannya tak sama dengan tangan makhluk. Kalau Allah katakan dia ada wajah, katakan saja Allah memang ada wajah. Yang pasti wajahnya tak sama dengan wajah makhluk. Yes. Jangan takwil-takwil. Itu bermakna Anda telah berkata tentang Allah tidak berdasarkan ilmu. Senang saja. Dan yang terakhir, tafsir dari ayat tadi, jangan kamu berkata tentang Allah kecuali yang benar. Yaitu, kita disuruh agar taat patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan siapa Isa yang sebenarnya. Allah sebut
Innamal Masihu Isa bin Maryam Rasulullah wal kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Sesungguhnya Isa Al-Masih anak Maryam itu adalah utusan Allah, Rasulullah. Dan kalimatnya maknanya kalimat Allah. Sebab Isa tercipta dengan kun fayakun. Bukan melalui pertemuan sperma mani dengan telur wanita. Sebab Maryam melahirkan Isa tanpa suami. Itu sebabnya Isa mendapat gelaran kalimat Allah. Kalimat Allah dengan maksud Isa tercipta di dalam kandungan Maryam melalui perintah Allah, kun fayakun. Hamillah kamu, maka kamu hamil. Bukan sebagaimana biasa. Atas dasar itulah maka orang-orang Nasrani mendakwa karena Isa tidak ada bapa, maka Isa dikatakan anak Allah. Itu sebabnya pahaman Trinity, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Rohul Kudus. Sebab kejadian Isa ini karena Allah arahkan malaikat Jibril mendatangi Maryam yang ketika itu masih gadis supaya meniup roh yang datang daripada Allah melalui collar lehernya lalu masuk, lalu Maryam pun hamil. Itu ceritanya yang Ustaz dah jelaskan di sini. Itu sebabnya sebelum ini Ustaz pernah sebut ada 3 istilah. Kalamullah, kalimullah, kalimat Allah atau kalimatullah. Kalamullah merujuk pada Al-Quran, perkataan Allah. Makna kalamullah, Quran itu adalah ucapan Allah. Nabi Musa kalimullah, iaitu orang yang boleh bercakap direct dengan Allah tanpa perantaraan malaikat. Musa kalimullah. Dan Isa pula kalimat Allah, iaitu kalimat kun fayakun. Maka jadilah Isa. Al-Quran membantah dakwaan orang-orang Nasrani, kononnya Isa itu anak Allah karena kejadian Isa tanpa bapa. Al-Quran sebut kejadian Adam dan Hawa lebih aneh lagi berbanding dengan kejadian Nabi Isa. Nabi Isa lahir dari rahim ibunya Maryam, rahim. Adam dicipta oleh Allah bukan keluar dari rahim, dari tanah. Siti Hawa pula bukan keluar dari rahim, tapi berasal dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam. Kedua-duanya muncul insan bernama Adam dan Hawa, tidak keluar dari rahim. Mengapa Adam dan Hawa tidak disebut sebagai anak Tuhan? Mengapa? Itu jawaban daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Allah sebut pada ayat berikut, pada ayat lain
beberapa dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala boleh mencipta apa saja yang Dia kehendaki. Dengan kun fayakun. Sebagaimana ayat terakhir sebelum akhir surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah apabila menghendaki untuk melakukan sesuatu, Dia cukup mengatakan jadi, maka jadilah sesuatu itu pada ketika itu juga. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, selanjutnya Allah jelaskan bahawa orang yang berpahaman Trinity, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Rohul Kudus, itu adalah syirik. Coba lihat pada ayat yang muka surat 62, bahagian bawah. Fa'aminu billahi wa rusulih. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul. Wala taqulu salasah. Jangan kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Intahu khairan lakum. Berhentilah kamu mendakwa Tuhan itu tiga. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Rohul Kudus. Berhentilah. Khairan lakum, itu better for you. Itu adalah lebih baik bagi kamu. Malah Allah SWT menerangkan dengan tegas pada ayat 73 surat Al-Ma'idah. Lihat muka surat 63. 63. Laqad kafara allazina qalu innallaha salisu salasa. Sesungguhnya kafirlah orang yang mengatakan bahawa Allah itu salah satu daripada tiga. Maknanya Trinity. Kafir. Jelas dalam Al-Quran. Surat Al-Ma'idah ayat 73. Kemudian Allah menegaskan bahawa Allah itu Esa. Innamallahu ilahun wahid. Sesungguhnya Allah itu Maha Esa. Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan dia tidak diperanakkan. Subhanah. Maha suci Allah. Ayyakuna lahu walad. Bahawa dia memiliki anak. Maha suci Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Malah miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Mengapa orang Nasrani mendakwa Isa begitu? Sedangkan Isa tidak begitu. Ini ayatnya. Ayat 172. La yastankifal masihu an yakuna abdan lillah walal malaikatul muqarrabin. Al-Masih, yaitu Isa, sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah. Isa hamba Allah. Dan tidak pula enggan malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah. Tak, mereka semua menyembah Allah. Barang siapa yang enggan dari menyembahnya, siapa yang enggan dari menyembah Allah, malah menyombongkan diri, nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Nanti pada hari kiamat, mereka semua akan dihimpun, akan dihisap oleh Allah. Selanjutnya dihumban dalam api neraka. Itu sebabnya Allah SWT beri pilihan. Satu-satunya kalau ingin selamat, ini dia. Ayat 173. Bahagian bawah, muka surat 64. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. Adapun orang-orang yang beriman dan berbuat amal saleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka
dan menambah untuk mereka sebahagian dari kurnia-Nya. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan ini. Beriman kepadamu, hanya Engkau saja yang layak dan berhak disembah. Beramal saleh, ikut cara sebagaimana yang ditunjuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami layak untuk mendapat ganjaran di akhirat nanti. Sebaliknya, orang yang enggan berbuat demikian, iman tak mau, amal saleh ikut cara Muhammad tak mau, malah menyombongkan diri. Apa yang tersedia untuk mereka? Wa ammal ladzina istankafu wastakbaru fayu'adzibuhum 'adzaban alima wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wa la nasira. Adapun orang-orang yang enggan beriman kepada Allah yang Maha Esa, mereka menyombongkan diri pula. Na'udzubillah min dzalik. Maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih, dan mereka tidak akan memperoleh bagi diri mereka pelindung dan penolong selain daripada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari bersifat demikian. Nah, sebagai kesimpulan, lihat muka surat 67. Kesimpulan ini mustahak. Yang pertama, ada 3 kesimpulan pelajaran hari ini. Pertama, bersikaplah sederhana atau i'tidal. Jangan tatarruf, yaitu kurang dari batas yang dituntut. Jangan itraf, jangan melebih-lebih. I'tidal maknanya sederhana. Letak sesuatu pada tempatnya. Jangan tatarruf. Kalau salat diwajibkan 5 kali sehari semalam, jangan buat hanya 2 atau 3. Itu namanya tatarruf, kurang dari batas yang dituntut. Jangan pula berlebih-lebihan, sehari-harian salat saja. Hak pasangan tidak dibagi. Hak anak-anak tidak diberi. Hak masyarakat tidak diberi. Hanya hak Allah saja. 24 jam kerjanya salat saja. Atau malam, tak mau bergaul dengan istri, tak mau tidur dengan istri, salat qiyamul lail sepanjang malam. Nah, itu dah melebih-lebih. Yang ini tak boleh, kurang. Yang berlebih-lebih pun tak boleh. Itu namanya i'tidal. Dan impossible untuk dapat i'tidal. I'tidal dari kata adil. Adil maknanya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Mustahil, impossible dapat bersikap i'tidal kalau tak ada ilmu. Ilmu membuat kita dapat meletakkan satu pada tempatnya, ilmu. Sebabnya Ustaz bila bangkit malam jam 4.30, jam 4, jam 5, salat tahajud, 2 kali salam, 4 rakaat, diakhiri dengan witir 3 rakaat. 2-1 ke atau 3 sekaligus. Jarang-jarang Ustaz buat lebih daripada itu untuk qiyamul lail. Sebab masa lain Ustaz gunakan untuk membaca. Baca Quran, baca buku-buku ilmiah, tambah ilmu. Apalagi tugas kita ingin mengajar, menyampaikan. Jangan kurang, jangan sampai tak tahajud witir.
Perlu. Jangan sampai tak baca 10 ayat terakhir Ali Imran. Jangan sampai tak baca Quran. Baca. Tapi i'tidal. Letakkan satu pada tempatnya. Yang kedua, kesimpulannya. Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Demikian juga nabi-nabi yang lain, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan hina mereka dan jangan pula mereka disandung, jangan pula mereka disanjung melebihi daripada sanjungan Allah kepada mereka. Semuanya itu tak akan kita perolehi kecuali dengan ilmu. Orang yang ada ilmu, terutama ilmu Quran dan Sunnah, merekalah orang yang paling payah digoda oleh syaitan. Sebab syaitan paling suka dengan orang-orang yang jahil. Dia cakap begini, cakap begini, cakap begini. Ndak lawan macam mana, ilmu tak ada. Itu sebabnya kata Nabi, faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abid. Satu orang yang ada ilmu, faham agama, lebih ditakuti oleh syaitan. Satu orang yang faham agama, yang mengamalkannya. Satu orang, syaitan lebih takut dari 1000 orang yang banyak beribadat tapi jahil. Na'udzubillah. Cara melawan syaitan dengan ilmu, bukan dengan parang panjang, bukan dengan pistol, bukan dengan senapan, bukan dengan panah. Ilmu. Dan yang terakhir kesimpulannya, siapa yang beriman dan beramal saleh akan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan ini. Sebaliknya, siapa yang enggan taat kepada Allah dan bersikap sombong terhadap Allah, disediakan siksaan di dunia dan di akhirat. Di dunia lagi akan dapat siksaan. Jiwa tak akan tenang. Di akhirat, di alam barzakh menunggu azab kubur, di akhirat menunggu neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian lebih kurang 40 minit tentang tafsir atau tajuk pandangan Al-Quran terhadap Nabi Isa alaihi salam.